Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya
Shalom. Hari ini kita akan beribadat secara online Minggu tanggal 3 Mei 2020 yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Stefanus Apandi STH. Untuk itu, marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengheningkan diri sejenak di hadapan Tuhan, pemberi segala berkat, seraya memohon belas kasihan-Nya, bahwa dalam kondisi yang mencekam karena COVID-19, kasih dan anugerah Tuhan tetap menyertai kita. Penyertaan-Nya menuntun kita sehingga kita layak menyelenggarakan ibadat pembukaan bulan bahasa dan budaya meskipun tetap dalam persekutuan keluarga di rumah. Mari kita memulai kebaktian kita. Mari berhening diri menyapa Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami mendambakan Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami mencari Engkau dan menginginkan Engkau. Segenap jiwa kami mendambakan Engkau ya Tuhan. Bagai tanah yang kering dan gersang merindukan hujan, demikianlah kami merindukan Engkau. Semoga kami boleh memandang Engkau di dalam dan boleh menyaksikan kuasa serta kemuliaan-Mu. Sebab cinta-Mu lebih bernilai daripada kehidupan, maka kami pun bernyanyi memuji Engkau. Demikianlah kami hendak memuji Engkau senantiasa, serta demi nama-Mu kami mengangkat tangan dan hati kami.
kita memulai ibadah kita saat ini, bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki bulan bahasa dan budaya Gereja Masehi Injili di Timor. Di minggu keempat Paskah tahun 2020, kita masih beribadah di rumah masing-masing. Mari kita tetap menjaga, berwaspada, berdoa dan mendukung satu dengan yang lain, agar COVID-19 bisa cepat berlalu dari kita. Jangan putus asa, tetap semangat, dan percaya bahwa tangan Tuhan tetap menyertai kita. Dalam keragaman bahasa dan budaya, kita berpadu menjadi kesatuan dalam Kristus, karena Ia selalu berjalan bersama kita. Karena itu dengarkanlah nas yang membimbing kita pada saat ini dari Injil Lukas pasal 24 ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Murah, kami datang dan mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Banyak sekali dosa yang kami buat melawan titah dan kehendak-Mu, bahkan menyakiti hati suci-Mu ya Tuhan. Lewat pikiran, perkataan, sampai perbuatan kami. Karena itu ya Tuhan, kami mohon kepada-Mu, kasihani dan ampunilah kami. Sucikanlah kami dari segala kecemaran kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Cemas sekali.
eti uten auneka ausma itu tetus syukur auba mane paronsa Yesus anekan kam. Dengarlah berita anugerah Allah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Malaikat Yesus lonan hoe, na fehui moni anues anil nai asanak aumen seina rekon. Menyambut anugerah Allah yang telah kita terima dari Tuhan, marilah kita berdiri, kita memuji nama Tuhan berdasarkan Mazmur pasal 100. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami
Silakan duduk. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah yang Engkau beri bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk membaca akan sedikit daripada sabda dan kebenaran-Mu. Namun sebelum daripada itu ya Allah, Engkau pagar bentengi tempat ini dengan kuasa-Mu, teristimewa hati kami, Engkau mengisi dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Nya akan kami baca dan kami dengar, boleh benar-benar mendapat tempat dalam hati batin kami, dan kami boleh jadikan semua itu menjadi suluh dan pedoman bagi langkah hidup kami. Inilah kami Tuhan, dengar dan sempurnakan doa kami, demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 hingga ayat yang ke-35. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Ia tidak melihat mereka. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya
dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam. Immanuel. Selamat beribadah minggu pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih melaksanakan ibadah di rumah kita sehubungan dengan situasi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini. Renungan kita pada hari ini adalah Yesus Kristus hadir dalam budaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, budaya dapat dipahami sebagai cara hidup manusia. Budaya dapat dipahami sebagai pola hidup manusia. Budaya juga berbicara tentang sikap atau tingkah laku manusia. Jadi Yesus Kristus hadir dalam budaya dapat menunjukkan bahwa Yesus Kristus berkuasa atas kehidupan manusia, atas cara hidup manusia, atas sikap dan tingkah laku manusia. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan bila Dia hadir dalam kehidupan manusia, sebenarnya dapat memberikan terang, dapat memberikan arah, dapat memberikan tujuan bagi hidup manusia. Meskipun ada manusia yang secara sengaja tidak menghendaki Tuhan ada dalam hidupnya. Tuhan jangan atur hidupnya, tingkah lakunya, sikap atau keputusannya. Di samping itu, Yesus Kristus hadir dalam budaya dapat menunjuk bahwa manusia lemah adanya. Manusia terbatas ketika berhadapan dengan kehidupan yang penuh dengan pergumulan, tantangan, dan kesulitan. Karena itu manusia membutuhkan penolong. Manusia membutuhkan pihak yang mampu untuk dapat memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, dapat memberikan ketentraman dalam hidup ini. Melalui Injil Lukas pasal 24
tadi, satu pertanyaan datang kepada kita adalah, bila mana Yesus Kristus hadir dalam budaya? Bila mana Yesus Kristus hadir dalam cara hidup manusia, dalam pola hidup manusia, dalam segala sikap dan perbuatan manusia? Yesus Kristus hadir dalam budaya bila mana manusia berada dalam perjalanan hidup. Kita bisa lihat dari bacaan kita ayat 13 sampai dengan ayat 27. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah bacaan kita hari ini adalah kisah yang sudah terbiasa dalam hidup kita masing-masing, di mana menceritakan tentang dua orang murid Yesus yang berjalan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Dalam kisah ini, khususnya ayat 13 sampai dengan ayat 27, kita mendapati bahwa dua murid Yesus ini sebenarnya mereka berada dalam keadaan hati yang kecewa. Karena itu mereka meninggalkan teman-teman di Yerusalem untuk pergi ke Emmaus. Perjalanan dari Yerusalem menuju ke Emmaus adalah 7 mil perjalanannya, atau kurang lebih 11 kilometer. Dan perjalanan kedua murid ini bertepatan atau satu hari yang sama ketika peristiwa kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan kecewa itu mereka beranjak dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Dan kebetulan mereka ada dua orang, maka untuk membunuh kekecewaan mereka, mereka bercakap-cakap, mereka bercerita satu dengan yang lain. Dan percakapan mereka itu berlangsung beberapa saat, maka hadirlah Yesus yang bangkit itu dalam perjalanan mereka. Sebagai seseorang yang mereka tidak tahu waktu itu, maka percakapan mereka itu berlanjut ketika Yesus juga bertanya kepada mereka apa yang terjadi. Lantas mereka menceritakan segala sesuatu yang terjadi sehubungan dengan Mesias, yang dalam keyakinan mereka Mesias itu mestinya datang untuk menolong Israel, membebaskan Israel, memberikan kemerdekaan kepada Israel dari penjajahan Romawi. Namun yang mereka dapati adalah Mesias itu justru menderita sampai mati di atas kayu salib dan dikuburkan. Hal ini membuat apa yang menjadi harapan mereka, apa yang menjadi tujuan mereka, menjadi berantakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan mereka dan dalam percakapan itu, kita dapat melihat bahwa dalam perjalanan hidup ini, manusia dapat mengalami segala hal yang mengecewakan. Oleh karena apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, justru tidak menjadi kenyataan. Terhadap kenyataan hidup itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
maka respon manusia antara lain manusia meresponnya secara sendiri-sendiri. Dia tidak mau memberitahukan kepada orang lain. Dan ketika dia meresponnya secara sendiri, bisa saja dia tetap kuat untuk menghadapi kekecewaan hidup, tetapi bisa juga dia meresponnya secara fatal, yaitu dia dapat mengambil sikap atau tindakan yang merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sedangkan respon yang lain terhadap kekecewaan hidup manusia adalah manusia dapat berkomunikasi atau menyampaikan pergumulannya kepada orang lain. Dan biasanya dimulai dari orang-orang terdekat, orang-orang yang dia rasa dapat dipercaya untuk memberikan dukungan kepadanya. Dan ini dialami oleh kedua murid itu. Saya tidak tahu kalau hanya satu orang murid saja yang jalan dari Yerusalem ke Emmaus, bisa saja dia tidak sampai ke Emmaus karena dia kecewa, tidak ada orang yang bisa dia sampaikan pergumulan dan dia bisa melakukan tindakan-tindakan fatal. Tapi yang terjadi di sini adalah dua orang yang sama-sama kecewa dan karena itu mereka berjalan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika manusia berada dalam kekecewaan hidup, ketika manusia menjalani hidup ini, entah itu susah ataupun senang, sebenarnya manusia sedang mempertaruhkan iman dan kepercayaannya kepada Tuhan. Bahwa tidak ada satu hal dalam kehidupan ini yang tidak bisa dikaitkan dengan iman dan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan karena itu ketika Yesus hadir dalam perjalanan dua orang murid ini, mereka berbicara tidak saja menyangkut keyakinan mereka terhadap Mesias, tetapi Yesus yang hadir juga mulai membicarakan tentang firman Tuhan dari perjanjian lama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembicaraan banyak tentang firman Tuhan sebenarnya menunjuk kepada kita semua bahwa sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, kita yang menjalani hidup ini, bila kita berhadapan dengan kekecewaan hidup, maka yang paling penting bagi kita adalah mendekatkan diri kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah kekuatan bagi setiap orang percaya. Memang dalam hal ini biasanya sangat bergantung kepada keberanian masing-masing orang. Ada orang yang kalau ada masalah, dia lebih cenderung lari kepada hal yang lain. Tetapi ada orang yang ketika ada mengalami kekecewaan, walaupun dia tergopoh-gopoh, tetapi dia terus melangkah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan firman-Nya. Dan saya kira sikap yang kedua ini yang ditonjolkan dari perjalanan kedua orang murid bersama dengan Yesus tadi. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Yesus Kristus hadir dalam budaya, dalam cara hidup, dalam pola hidup, dalam sikap dan tingkah laku manusia, manakala manusia berada dalam perjalanan hidup. Persoalan bagi kita adalah apa yang sedang menjadi pergumulan saya dan kita semua pada sekarang ini. Baik secara pribadi, baik yang terjadi dalam keluarga dan rumah tangga kita, terlebih dalam pergumulan hidup bersama dengan semua umat manusia di tengah-tengah dunia ini, termasuk pandemi COVID-19. Adakah muncul kekecewaan dalam hati dan hidup kita?
Karena ini kaki mau berjalan lagi, Ma. Karena ada permintaan supaya jangan berjalan. Kalau mau berjalan pun jalan yang penting-penting, tetapi harus ikut protokoler, bisa membuat kita kecewa. Apalagi kita harus bekerja dan juga beribadah di rumah. Coba ibadah di rumah itu 1-2 minggu saja, ya mungkin Bapak Mama dan saya kita bisa bertahan ya. Tapi ini susah 1 bulan nih. Saya duga ada muncul kekecewaan tertentu dalam hidup kita. Kotar lain, majelis datang di kita rumah antar liturgi. Kotar lain, beta saja yang pidi ini rumah-rumah jemaat kau bagi liturgi. Kekecewaan bisa saja hinggap dalam hidup kita. Namun belajar dari 2 orang murid tadi, kita menyadari bahwa dalam segala jalan hidup kita, Tuhan Yesus hadir. Dia memperhatikan segala keberadaan hidup kita. Jadi kalau kita membiarkan diri kecewa, mengomel, menggerutu, kita mulai marah-marah, Yesus ada perhatikan hidup kita. Sebaliknya, kalau kita tetap bersukacita, kita tetap kuat untuk mengelola situasi yang ada di sekeliling kita, Yesus juga sedang memperhatikan hidup kita. Jadi, bisa saja Bapak Mama, saudara-saudara dan saya, kita sedang malu. Karena kita terlanjur menunjukkan kekecewaan kita. Kita terlanjur tidak bisa bertahan dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini dengan semua ketentuan protokoler. Padahal Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Yesus Kristus hadir dalam budaya, manakala saya dan kita semua sedang berjalan dalam kehidupan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus Kristus hadir dalam budaya. Bila mana? Yesus Kristus hadir bukan saja pada saat kita sedang menjalani kehidupan di dunia ini. Tetapi yang kedua adalah Yesus Kristus juga hadir dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Mari kita lihat ayat 28 sampai dengan ayat 32. Dalam cerita ini, ketika mereka sampai ke Yerusalem, ya, hari sudah agak gelap, dan Yesus yang ada bersama dengan 2 orang murid ini bersikap seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Namun 2 murid ini mengambil sikap dengan cara mengajak orang ini atau Yesus yang mereka belum tahu supaya bisa mampir bersama dengan mereka karena hari akan malam. Dan dalam hidup berkeluarga biasanya kita saling bertegur sapa ya, satu terhadap yang lain. Dan ini dilakukan oleh kedua orang murid tadi. Dan mereka mendesak. Akhirnya Yesus mampir ke rumah mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam kehidupan manusia, rumah tangga adalah fondasi bagi hidup bersama. Rumah tangga adalah dasar yang kokoh bagi kehidupan manusia, bagi kebersamaan hidup yang baik. Karena itu dalam rumah tangga
anggota keluarga tidak saja bernaung atau berlindung dari matahari atau malam atau hujan, tetapi di dalam rumah tangga terjalin sebuah persekutuan antara orang tua dan anak-anak. Di dalam rumah tangga ada percakapan, ada komunikasi, agar anggota-anggota keluarga dapat melakukan sesuatu hal bagi kebaikan hidup bersama. Bahkan dalam rumah tangga, tiap anggota dapat berjumpa dengan berkat-berkat Tuhan, dan mereka dapat mengelola berkat-berkat Tuhan itu harus dimulai dari dalam rumah tangga. Memang kadangkala ada orang yang kurang tepat ya. Dong terima berkat Tuhan, belum sampai rumah tapi ini berkat su berkurang. Bahkan ada yang amblas di tengah jalan. Sebenarnya di dalam rumah tangga, anggota keluarga menerima dan mengelola berkat-berkat Tuhan itu. Dan salah satu berkat Tuhan adalah makan dan minum ya. Seperti kisah dalam bacaan kita ini. Ketika mereka makan dan minum, Yesus melakukan seperti ketika dalam perjamuan akhir, maka terbukalah mata Kleopas dan temannya, dan sadarlah mereka bahwa tamu ini ternyata adalah Mesias. Dan pada saat itu lenyaplah Yesus dari tengah-tengah mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, menjalani hidup rumah tangga yang paling hakiki dari kisah bacaan kita hari ini adalah apabila setiap anggota keluarga, entah itu bapa atau suami, entah itu istri atau mama, entah itu anak-anak, punya tanggung jawab untuk mengundang Tuhan Yesus hadir dalam rumah tangga. Tanggung jawab ini tidak boleh dibebankan kepada satu pihak saja. Ya, karena Bapak melayani di gereja, jadi cukup Bapak saja yang sibuk untuk menghadirkan Yesus dalam rumah tangga. Atau mama, atau bisa saja anak-anak yang aktif melayani di gereja, jadi cukup mereka-mereka saja yang sibuk untuk menghadirkan Yesus dalam rumah tangga. Yang namanya keluarga, apalagi keluarga Kristen, tiap orang diajar, tiap orang terpanggil untuk secara sengaja dan dengan keyakinan yang penuh mengundang Tuhan Yesus hadir dalam rumah tangga. Sebab bila rumah tangga bahagia, hidup dalam cinta kasih, maka efeknya itu bisa sampai ke luar rumah tangga. Bisa ada di lingkungan, bisa ada dalam satu wilayah, bahkan bisa hadir di tengah-tengah dunia ini. Sebaliknya, kalau rumah tangga tidak aman, itu akan mempengaruhi lingkungan di mana rumah tangga itu berada. Dia akan mempengaruhi wilayah di mana rumah tangga itu berada, bahkan mempengaruhi dunia ini. Karena itu mengundang Tuhan Yesus hadir adalah bukan supaya kita bebas dari persoalan, tetapi supaya damai sejahtera Tuhan memerintah dalam hidup kita, agar dalam senang ataupun tidak senang kita dapat dengan penuh kesadaran menaikkan syukur kepada Tuhan dan bertanggung jawab mengelola kehidupan kita supaya kita selalu berkenan kepada Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yesus Kristus hadir dalam budaya, dalam cara dan dalam pola hidup, dalam sikap dan tingkah laku manusia, manakala kita ada di dalam rumah tangga. Yang ketiga, yang terakhir, bila mana Yesus Kristus hadir dalam budaya, hadir dalam cara hidup manusia, ketika
manusia hidup dalam persekutuan. Mari kita lihat bacaan kita ayat ayat 33 sampai dengan 35. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setelah Yesus meninggalkan Kleopas dan temannya, mereka menyadari bahwa hati mereka penuh dengan sukacita ketika berbicara dengan orang ini yang adalah Yesus. Mereka mengalami sebuah perubahan dalam hidup mereka. Tadinya mereka meninggalkan Yerusalem dengan kekecewaan karena harapan mereka kepada Mesias tidak tergenapi atau kenyataannya lain. Tapi ketika Yesus meninggalkan mereka dalam rumah mereka, mata mereka terbuka dan melihat bahwa ini Yesus. Hati mereka penuh dengan sukacita. Hati mereka berkobar-kobar, bergirang karena Yesus hadir dalam hidup mereka. Karena itu, mereka dengan segera meninggalkan Yerusalem dan kembali ke Emmaus. 11 kilometer. Bapak, Mama, dan saya, kalau sekarang ini kita jalan 11 kilometer, hanya mungkin bagi mereka yang berolahraga. Tapi kalau kita yang sudah hobi olahraga, jalan 11 kilometer, minta ampun. Tapi Kleopas dan temannya, karena diliputi oleh sukacita yang besar, mereka segera kembali ke Emmaus. Tujuannya apa? Mereka ingin berjumpa dengan teman-teman mereka, murid-murid yang lain. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Ketika mereka berjumpa dengan teman-teman di Yerusalem, mereka saling menceritakan pengalaman mereka dengan Yesus. Murid-murid menceritakan pengalaman mereka, dan Kleopas dan temannya juga menceritakan pengalaman mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Apa arti ini bagi kita sekalian? Arti ini bagi kita ialah kemuliaan orang-orang yang bersekutu terletak juga pada menceritakan pengalaman hidup bersama dengan Yesus tiap-tiap hari. Memang dalam persekutuan orang percaya, firman Tuhan itu yang paling utama. Tetapi apa artinya firman Tuhan dengan segala yang kita ketahui, yang kita pelajari atau kita hafal? Kalau firman Tuhan itu tidak memberi dampak dalam hidup kita, apa gunanya kita merayakan Paskah atau kebangkitan Yesus kalau kuasa kebangkitan Yesus itu tidak dialami dalam hidup kita masing-masing? Kemuliaan dari orang-orang yang bersekutu adalah ketika mereka juga menceritakan pengalaman mereka bersama dengan Yesus tiap-tiap hari. Saya takut banyak di antara kita hilang kemuliaan persekutuan. Karena kita ikut Yesus dan melayani Yesus. Kita belajar tentang Yesus hanya sebatas untuk memuaskan akal budi kita. Tetapi semuanya itu tidak merubah hati kita untuk mereken-reken berkat-berkat dan pengalaman kita bersama dengan Yesus tiap hari. Persekutuan akan menjadi sesuatu yang rutin dan biasa-biasa saja. Persekutuan akan menjadi sesuatu yang membosankan karena kita kehilangan pengalaman bersama dengan Yesus tiap-tiap hari.
Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita ada dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus melihat ini sebagai bukan sebuah kebetulan. Dan ketika kita diberi kesempatan untuk merayakan bulan bahasa dan budaya, ini juga bukan sebuah kebetulan bagi kita. Karena sebagai jemaat kita juga terdiri dari berbagai latar belakang suku bangsa dan budaya. Kita diberi kesempatan untuk merayakan. Karena Tuhan mau supaya keberadaan kita dalam keluarga dan rumah tangga harus dimaksimalkan. Harus dioptimalkan. Sebab bisa saja selama ini juga karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan tuntutan di tempat kerja, membuat saya dan kita semua tidak maksimal dalam membina kehidupan keluarga dan rumah tangga kita. Masing-masing sibuk dengan kesibukannya sendiri. Masih untung ada pendeta dengan majelis jalan dan mengunjungi jemaat di rumah-rumah ya. Kalau sondena hanya cukup bertelepon saja. Perjumpaan muka dengan muka bisa saja bergeser. Begitu juga dalam rumah, bapak, mama, anak sibuk, cukup berjumpa lewat media sosial. Tapi membina kehidupan keluarga yang optimal mulai bergeser. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita kembali dalam hidup kita masing-masing. Ketika kita merayakan kebangkitan Kristus, kita merayakan bulan bahasa dan budaya Gemit, kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Mungkin kita terlanjur kecewa, putus asa, marah-marah, mengomel. Sadarlah, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Karena itu marilah kita milikilah kembali semangat yang baru dari Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Marilah kita bersama-sama bergandeng tangan, melaksanakan tanggung jawab kita untuk menghargai kuasa kebangkitan Kristus, menghargai latar belakang kita masing-masing, terlebih dalam upaya memutus penyebaran virus COVID-19 ini. Jangan kita jemu-jemu, karena ada pihak lain yang terus bekerja keras untuk menyikapi situasi global sekarang ini. Lakukanlah apa yang kita bisa. Dan jangan lupa doa yang banyak. Mendoakan diri kita, mendoakan sesama kita, mendoakan pandemi COVID-19 ini agar segera berakhir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, biarlah kita diliputi oleh sukacita Tuhan untuk melanjutkan perjalanan hidup kita yang masih Tuhan berikan kepada kita. Selamat merayakan bulan bahasa dan budaya Gemit. Selamat merayakan Minggu Paskah, dan selamat bagi kita yang tetap optimis
untuk menggumuli pandemi COVID-19. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Persembahan pujian solo. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib,
memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pengakuan iman, saya silakan kita berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Au tunggal ama Tuhan, au tunggal ama Tuhan, lo sadonane, leo mai au susah, duduk di dalam bafo, au tunggal ama Tuhan, lo sadonane. Silakan duduk. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita akan masuk pada persembahan. Marilah kita memberikan
memberi persembahan dengan mengingat firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang kekal kudus yang kami puji sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami menaikkan puji syukur dan terima kasih banyak kepadamu ya Tuhan, atas kasih setia Tuhan yang besar. Tuhan berkenan memanggil kami untuk bersekutu, memuji, menyembah Tuhan pada kesempatan ini. Kami hendak memberikan persembahan ya Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatu datang dari tangan Tuhan. Dan persembahan ini pun datang dari tangan Tuhan sendiri. Karena itulah ya Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati persembahan kami. Ajar kami senantiasa untuk mempersembahkan tubuh kami dan hati kami senantiasa ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa, yang ada pada kami Tuhan memberkati. Tuhan memberkati hidup kami mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Marilah kita bersafaat di dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, yakinkanlah kami bahwa Tuhan ada dalam setiap perjalanan hidup kami di dunia ini, dalam keluarga dan rumah tangga kami, dalam setiap persekutuan. Bapa Surgawi, kami bersyukur bersama dengan umat-Mu, dengan mereka yang bertemu dengan hari ulang tahun kelahiran, dengan mereka yang bertemu dengan ulang tahun perkawinan, terhadap setiap berkat yang kami terima dalam hidup ini. Bahkan dalam pergumulan sekalipun,
sebab Engkaulah Tuhan, kemuliaan dan junjungan hidup kami. Bapa di surga, kami datang dan menaikkan permohonan kami bagi setiap umat-Mu, khususnya di Jemaat Immanuel Oepura. Hadir dalam setiap pengalaman hidup kami masing-masing. Ya Tuhan, hadir dalam setiap keluarga dan rumah tangga kami. Berikanlah kepada kami kekuatan surgawi, supaya kami bertanggung jawab mengusahakan hidup yang penuh bahagia dan damai, yang dimulai dari rumah tangga kami. Ya Tuhan, berkatilah para janda, duda, balu, yatim piatu, orang-orang yang terlantar dan yang mengalami berbagai musibah dan bencana. Tolonglah mereka yang sakit, baik di rumah tinggal masing-masing ataupun yang di rumah sakit. Karuniakanlah kekuatan dan kesembuhan. Karuniakanlah kesabaran kepada mereka yang merawat dan mendampingi. Tuhan Bapa di surga, berkatilah pemerintah bangsa dan negara Indonesia. Bapak Presiden, Tuhan karuniakanlah hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa dan negara kami, mengambil langkah-langkah yang tepat sehubungan dengan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, agar melaksanakan tugas-tugas dengan pertolongan dan hikmat Tuhan. Berkatilah pemerintah Kota Kupang, Bapak Wali Kota dan Wakil, agar dalam melaksanakan setiap program pembangunan, kesejahteraan masyarakat makin meningkat. Kami berdoa bagi pandemi COVID-19. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Bebaskanlah kami oleh kasih sayang-Mu, agar umat-Mu di dunia dapat menjalani kehidupan seperti semula, tapi dengan suatu kehidupan yang baru. Karena Kristus yang bangkit, kuasa itu membaharui hidup kami. Berkatilah semua mereka yang menderita sakit corona. Berikanlah kepada mereka penghiburan dan kekuatan. Bangkitkanlah pengharapan mereka di dalam Kristus, agar melalui setiap upaya perawatan medis para dokter dan perawat, mereka yang sakit dipulihkan karena kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, tanggung jawab kami masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini.
Berikanlah kepada kami kekuatan ya Bapa, supaya kami dapat menjalaninya. Terima kasih Tuhan, berkatilah gereja-Mu di seluruh dunia, di Indonesia, khususnya gereja Masihi Injili di Timor. Saat kami merayakan Minggu Kebangkitan Kristus, kami juga merayakan Bulan Bahasa dan Budaya. Kiranya kami berdasarkan kuasa Tuhan saling menghargai dan bersama-sama mengupayakan suatu kehidupan yang baik tiap-tiap hari. Ya Tuhan, ya Allah kami, berkatilah pelayanan-Mu di lingkup Majelis Sinode, dalam lingkup klasis Kota Kupang, dalam lingkup Jemaat Immanuel Oipura. Kiranya hikmat, kekuatan, dan kuasa Allah menyertai, supaya persekutuan kami dapat hidup dan saling melayani di antara sesama manusia. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami, inilah syukur kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pengutusan saya jemput kita berdiri. Ya Yesus, berjalanlah bersama kami agar kami mampu melewati sukar dan kelamnya hidup ini. Kami percaya dengan sungguh bahwa Engkau yang bangkit sedang berjalan bersama kami. Ya Yesus, mampukan kami agar dapat bertahan dalam badai akibat COVID-19. Kami percaya bahwa badai COVID-19 akan berlalu karena pertolongan-Mu. Ya Yesus, pimpinlah kami agar dalam keragaman budaya dan bahasa kami bersatu melayani-Mu. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Usinaho anakai, hei kai samsek mambeo, anak itu of daro, karuo e sambe ma, usinakai, tuku pehoran am neot, hei kai samsek mambeo, mokai tarhoson hodis. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya.